Ya, shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Bapak, Ibu, dan para sahabat, kami berharap selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan dilindungi Tuhan. Kembali lagi dengan podcast majalah Narwastu yang ke-60. Kali ini kami mendatangi seorang tokoh lintas gereja, sahabat Narwastu yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Beliau dikenal sebagai Ketua Majelis Pembina Rohani di Sinode Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, GSPDI. Beliau juga adalah gembala di Jemaat GSPDI House of Philadelphia, Belesa, Permata Hijau, Jakarta Selatan. Beliau juga adalah tokoh lintas gereja yang tidak asing lagi di kalangan pimpinan Gereja Aras Nasional. Dan termasuk beliau juga adalah penasehat JDN, Jaringan Doa Nasional. Jadi gerakan-gerakan doa yang sering diadakan para aktivis gereja di Indonesia adalah salah satu konsen dari Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman. Beliau juga dikenal sebagai salah satu penasehat Perwamki, Perkumpulan Wartawan Media Kristiani di Indonesia. Para sahabat Narwastu, kita akan berbicara tentang refleksi 78 tahun Indonesia Merdeka. Besok kita akan merayakan 78 tahun Indonesia Merdeka. Karena itu kita akan berbincang dengan beliau. Shalom Pak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Shalom Pak John Rom. Bapak sehat Pak ya? Puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Baik Pak. Ini kita 78 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah usia yang cukup sepuh Pak ya. Apa yang Bapak refleksikan sebagai tokoh lintas gereja dan juga sebagai anak bangsa atas kemerdekaan yang sekarang sudah kita rasakan ini? Kita harus mengucap syukur atas karunia Tuhan bagi bangsa kita. 78 tahun bukan waktu yang singkat, dan kalau Indonesia masih boleh ada sebagaimana saat ini, semakin kuat, semakin kokoh, semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Setiap peringatan ulang tahun biasanya ada dua hal yang selalu dikatakan orang, atau ulang tahun pernikahan, ulang tahun usia dan sebagainya. Yang pertama adalah ucapan syukur. Orang biasanya mengatakan selamat ulang tahun yang kesekian gitu kan. Yang kedua adalah harapan. Biasanya dilanjutkan dengan kata-kata semoga panjang umur dan bahagia, dan apalagi ya harapannya. Saudara-saudara, sahabat Narwastu dimanapun saudara berada, marilah kita juga di ulang tahun yang ke-78 negara kita tercinta, Republik Indonesia ini, melakukan dua hal ini. Yang pertama, kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Pertiwi, kepada NKRI, kepada Indonesia yang kita cintai. Mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, yang telah memberikan perlindungan, rahmat, berkat, pertolongannya sampai 78 tahun. Kita bersukacita, kita merayakannya, kita bergembira, dan kita mengucapkan juga hal yang kedua. Satu doa, semoga Indonesia panjang umur, supaya Indonesia NKRI tetap bertahan sampai selama-lamanya. Semoga Bhinneka Tunggal Ika Pancasila dipertahankan di bumi Indonesia ini. Sesungguhnya Pak Jondro, kata Dirgahayu itu diambil dari bahasa Sanskerta. Artinya itu panjang umur. Jadi kalau kita bilang Dirgahayu Republik Indonesia, artinya semoga Republik Indonesia panjang umur. Dan itu juga doa Pak ya? Dan itu adalah suatu doa. Jadi Dirgahayu itu yang saya suka dengar agak salah kalau kita sebut Dirgahayu
RI ke-78 itu agak Kurang pas salah, kurang penulisannya, pas Pak, ya kan. Yang betul itu adalah Dirgahayu Republik Indonesia. Artinya semoga panjang umur Republik Indonesia. Itu adalah doa harapan kita, Indonesia tetap bertahan jaya kuat sampai buat kita semua adalah Tuhan Yesus datang kembali. Ya, Pak Mulyadi, kita tahu Indonesia ini disebut-sebut juga negara yang mengalami mujizat Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Dengan berbagai macam suku, agama, Indonesia ini tetap utuh. Sangat beda dengan Uni Soviet misalnya, yang sekarang sudah terpecah belah, yang ada di Eropa. Jadi banyak mengatakan bahwa Indonesia ini utuh karena doa. Bagaimana pendapat Bapak? Saya sangat setuju, Pak. Sangat setuju. Karena di dunia ini negara-negara yang kuat, ya contohnya yang tadi Bapak bilang Uni Soviet, itu adalah negara yang kuat sekali. Makanya dulu ada perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet, yang hanya terdiri dari beberapa puluh suku bangsa saja bisa terpecah belah karena perbedaan pendapat, ideologi dan sebagainya. Indonesia dengan 700 sekian suku bangsa itu bisa bertahan sampai 78 tahun. Itu bukan lagi sesuatu yang kebetulan, tapi itu betul-betul mukjizat yang dari Tuhan. Dan kami percaya salah satu penyebab keutuhan daripada negara kita adalah karena ada doa sebagai perekat kesatuan itu. Oleh sebab itu dari awal bangsa ini lahir, kita percaya ada orang-orang tua kita yang berdoa untuk kesatuan, untuk keutuhan, untuk kemajuan Indonesia. Dan sampai sekarang kalau Indonesia tetap masih ada sebagaimana adanya saat ini, karena masih ada mereka yang menaikkan doa permohonan kepada Tuhan supaya dirgahayu Indonesia. Iya. Terkait dengan doa itu, Pak, beberapa waktu yang lalu kan diadakan Hari Doa Nasional 2023 di Medan. Dan Bapak waktu itu mengirim WA ke saya, Bapak menyampaikan dukung dan bangsa ini membutuhkan doa. Mungkin Bapak bisa jelaskan? Ini juga kita syukuri karena seluruh aras gereja bersatu untuk bersama-sama berdoa, dan didukung juga oleh pemerintah, sehingga tiap tanggal 5 Juli itu disebut Hari Doa Nasional. Berdoa salah satunya adalah untuk kesatuan bangsa ini, untuk NKRI. Dan seperti yang saya bilang, ini baru pertama dalam sejarah di Indonesia dan mungkin juga sejarah dunia, di mana seluruh umat Kristiani termasuk Katolik bisa bersama-sama bersatu berdoa di dalam satu event, yaitu Hari Doa Nasional ini. Begitu, Pak, ya? Dan kita percaya bukan hanya setiap tahun diperingati sebagai Hari Doa Nasional, Jaringan Doa Nasional mengambil tanggal 5-nya sebagai doa khusus untuk bangsa ini setiap tanggal 5. Jadi 5 Agustus, 5 Septembernya, 5 Oktober, mereka kumpul di kota-kota untuk berdoa bersama untuk Indonesia. Ya. Terkait dengan aktivitas doa itu, Pak, bagaimana sekarang dengan kegiatan Jaringan Doa Nasional yang Bapak juga di sana salah satu penasehat untuk mendoakan bangsa ini, yang kita tahu 2023 dan 2024 ini adalah tahun politik yang orang masih bertanya-tanya bagaimana keadaan ke depan begitu. Saya bersyukur karena Jaringan Doa Nasional tetap konsisten dari sekian puluh tahun lalu, di mana para founder menggerakkan yang namanya gerakan doa interdenominasi, yang kita sebut doa dalam kesatuan, itu tetap berjalan dalam jaringan ini, bahkan bertambah-tambah di seluruh Indonesia.
Kalau kita kembali ingat tahun 2013-2014, di saat itu Jaringan Doa Nasional membuat satu program gerakan doa yang disebut 14-14-14. Nanti klipnya saya kirim ke Pak Jondro kalau mau dimasukkan. Nah, saat itu keadaan di Indonesia dalam keadaan yang tidak menentu karena mulai adanya pergantian kepemimpinan dan juga ada suasana politik yang sangat panas pada saat itu. Nah, gerakan doa dalam kesatuan 14-14 ini melibatkan bukan hanya para pendoa dari gereja-gereja, tapi juga bekerja sama dengan Full Gospel dari Marketplace untuk ikut sama-sama berdoa, dan juga dari beberapa lembaga-lembaga lain. Pada waktu itu doa yang dinaikkan adalah supaya Tuhan memberikan pemimpin yang tepat untuk Indonesia dan juga Indonesia baru. Jadi ada waktu 10 tahun yang lalu itu ada istilah Indonesia baru. Dan kalau kita kembali ke tahun ini, tahun 2023, hampir 10 tahun telah berjalan, kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan Pak Jokowi sebagai presiden dan berhasil merubah Indonesia. Jadi doa supaya Indonesia baru itu terjadi sesungguhnya sudah terjadi. Ya, kita mengalami banyak pembaharuan di dalam negara ini. Nah, tahun ini juga Jaringan Doa berdoa dengan gerakan 22, 23, 24. Jadi sejak tahun lalu sudah berdoa dan mengadakan doa puasa setiap bulan. Puasa Ester 3 hari 3 malam itu diadakan di berbagai kota. Kalau di Jakarta dan sekitarnya dibuat di rumah doa yang di Depok tiap awal bulan. Berdoa buat Indonesia maju ke depan sebagaimana yang dirindukan oleh pemerintah juga dan seluruh para pemimpin. Indonesia bisa menjadi Indonesia maju menyongsong tahun 2035-45 yang akan datang. Ya, terkait dengan Presiden Jokowi yang tadi Bapak sampaikan bahwa itu juga hasil dari doa banyak orang. Nah, jadi sekarang kita lihat ada bakal calon presiden 3 orang ini Pak, karena Pak Jokowi kan tidak bisa lagi mencalonkan diri. Ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies. Apa harapan Bapak kepada mereka nanti? Ini masih bakal calon presiden. Sebagai pendoa kita menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, kita tidak memaksakan kehendak kita untuk salah satu. Kita mendoakan ketiga calon itu. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi hambanya, melakukan hal-hal yang besar untuk suatu bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia. Jadi kita doakan saat ini supaya ketiga calon itu diberikan kesehatan tentunya, supaya mereka bisa sehat di masa-masa yang akan datang, juga diberikan hati yang betul-betul mengasihi bangsa dan negara kita, dan diberikan hikmat untuk memimpin bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang maju. Ya, terkait dengan Indonesia Merdeka 78 tahun tadi Pak, ini Pak Jokowi kan 2024 akan meletakkan jabatan. Jadi apa harapan Bapak kepada beliau? Karena ini kan boleh bilang presiden yang sangat langka yang pernah ada di Republik ini. Apa harapan beliau nanti kepada bangsa ini, atau katakanlah pimpinan partai politik atau tokoh-tokoh bangsa ini terhadap beliau, agar tetap beliau nanti punya peran di tengah bangsa ini? Ya, memang harus diakui Bapak Presiden Jokowi itu sangat meninggalkan banyak legacy dan berbekas di dalam setiap hati, termasuk juga tokoh-tokoh agama. Ya, kita mendoakan supaya Pak Jokowi setelah beliau tidak lagi menjadi presiden tetap bisa menjadi, istilah kita, bisa menjadi berkat bagi bangsa ini, tetap bisa produktif, dan kami percaya nanti Tuhan akan tempatkan beliau
sesuai dengan kehendaknya di tempat yang cocok untuk bisa tetap berkarya, membantu, mendukung, memotivasi, bahkan menggerakkan bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Iya. Kembali soal 78 tahun Indonesia Merdeka, Pak. Bapak sebagai tokoh gereja, sebagai anak bangsa, apa menurut Bapak untuk ke depan ini yang sangat-sangat perlu diprioritaskan pemerintah untuk pembangunan negeri ini? 78 tahun merdeka memang harus diakui masih banyak yang belum selesai, ya. Dan kita harus merawat istilahnya dan mengisi kemerdekaan ini bukan saja menjadi tugas pemerintah, tapi tugas semua lembaga dan tugas semua masyarakat. Nah, salah satunya adalah keadilan dan kebebasan. Itu menjadi salah satu yang seringkali disuarakan. Buruh merasa masih belum adil, ya. Rakyat kecil juga merasa masih belum adil. Umat beragama, khususnya juga kita umat Kristiani, masih merasa belum bisa bebas beragama. Ya, di beberapa daerah malah diintimidasi, mendapat ancaman dan sebagainya. Ini PR yang masih harus dikerjakan oleh pemimpin, presiden yang akan datang dan pemerintah yang akan datang. Bagaimana rasa keadilan itu dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dan kebebasan itu terutama kebebasan beragama. Gitu ya. Terkait dengan doa tadi, Pak, ini tahun politik. Sekarang banyak juga orang yang berdoa supaya tahun politik ini aman, damai, dan berjalan dengan jujur. Apa harapan Bapak kepada para caleg-caleg yang akan bertarung di tahun politik ini, Pak? Yang di dalamnya juga ada banyak orang Kristiani. Iya, kita harus akui bahwa cara-cara yang biasa dilakukan oleh para caleg itu sesungguhnya banyak juga yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Yang namanya money politik, pencitraan dan sebagainya, itu menjadi sesuatu cara yang dipakai oleh calon-calon legislatif kita. Bagi caleg-caleg, biarlah mereka bersaing dengan fair, dengan jujur. Dan bagi caleg-caleg Kristen, baliklah kepada firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menempatkan Yusuf misalnya, dari seseorang yang tidak ada apa-apa bisa menjadi pejabat tinggi pemerintah. Bukankah itu juga menjadi kerinduan para caleg? Kalau kita bisa mengikuti apa yang kiat-kiat yang firman Tuhan tuliskan mengenai Yusuf, saya percaya saudara pun akan Tuhan tempatkan di tempat yang tinggi, yang kadang-kadang mungkin tidak kita pikirkan dan harapkan. Gitu ya. Ini kan tahun politik juga. Saya yakin Bapak sebagai tokoh gereja pasti didatangi banyak caleg-caleg Kristen juga, Pak. Mungkin minta dukungan, termasuk minta nasihat, bahkan minta doa. Yang notabene di sini doa politik supaya bisa berhasil duduk di kursi anggota dewan. Nah, biasanya kalau datang seperti ini, apa yang Bapak lakukan kepada mereka? Ya, sebagai hamba Tuhan, kita sambut semuanya. Ya kan, mau dari partai manapun kita sambut. Dan kalau mereka minta didoakan, kita doakan. Karena kita percaya bahwa makin banyak yang mendoakan dia, itu juga salah satu keberhasilannya dia. Jadi orang yang minta didoakan juga menjadi ciri bahwa orang itu merasa dia tidak mampu. Dia perlu dukungan dari yang lain, baik dukungan yang kelihatan dan dukungan, terutama dukungan kepada Tuhan yang dia percaya. Saya juga mengucap syukur karena kemarin saya mendapat hasil keputusan MK bahwa gereja tidak boleh dipakai untuk kampanye politik, ya. Karena undang-undang pemilu yang lalu itu agak sedikit abu-abu,
Tapi MK udah memutuskan sama sekali tidak boleh. Dan saya rasa itu sangat benar, karena dalam satu jemaat pun tidak semuanya sama pilihan politiknya, dan juga kadang-kadang ada caleg juga di dalam jemaat. Jadi kalau itu ini kan menyebabkan iri hati yang lain dan ada perpecahan. Iya. Bapak juga kan penasehat Perwamki, Perkumpulan Wartawan Media Kristen Indonesia. Dan kita tahu wartawan atau jurnalis ini kan perannya sangat strategis di tahun politik ini, Pak. Apa harapan Bapak kepada khususnya wartawan Kristiani di tahun politik 2023 dan 2024 ini? Ya, di WhatsApp grupnya Perwamki aja udah cukup ramai, Pak. Karena ada perbedaan pandangan, perbedaan pilihan, dan saya rasa itu sesuatu yang wajar, asal jangan kemudian disikapi dengan kebencian dan kemarahan dan permusuhan dan perpecahan, ya. Untuk menyatakan dukungan, pendapat, perbedaan itu sesuatu yang wajar. Yang saya bisa titipkan sebagai wartawan Kristiani, biarlah spirit Kristianinya itu tetap dibawa. Spirit yang membawa damai, membawa persahabatan, kasih persaudaraan itu tetap ada. Dan yang terlebih lagi kita percaya, sebagaimana Roma pasal yang ke-11 ayat yang terakhir katakan, bahwa segala sesuatu itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Biarlah segala kemuliaan itu hanya untuk Dia saja. Jadi bangunlah narasi, bangunlah komunikasi persahabatan di tengah-tengah perbedaan itu, dan tetap memuliakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, Pak Mulyadi Sulaiman, terima kasih atas kesempatan kita bisa podcast atau wawancara bersama majalah Narwastu. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami yang cukup menarik dengan seorang tokoh lintas gereja, Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Kita berharap dari perbincangan ini ada nilai-nilai atau harapan-harapan yang bisa kita petik sebagai bagian dari bangsa ini. Akhirnya kami sampaikan Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Dirgahayulah Indonesia.